Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sagarianto dari Prodi D4 Teknik Perpipaan NRP 79. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Prediksi Efisiensi Perpindahan Panas pada Sistem Boiler berbasis Cleanliness Factor menggunakan model hybrid CEMT GM LSDM. Latar belakang. Efisiensi perpindahan panas pada boiler sangat terganggu oleh pembentukan fouling yang menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat dan umur alat menurun. Saat ini, proses pembersihan shot blowing masih dilakukan berkala tanpa melihat kondisi aktual dengan adanya data cleanliness factor. Kita bisa mengembangkan sistem prediksi berbasis data aktual untuk menentukan kapan waktu terbaik melakukan pembersihan. Oleh karena itu, saya mengusulkan pengembangan model prediksi efisiensi menggunakan metode hybrid CEMT GM LSDM. Pentingnya CF. CF atau bisa disebut dengan cleanliness factor adalah rasio antara perpindahan panas aktual dan teoretis pada permukaan pemanas yang menurun seiring penumpukan fouling. Fungsi utama. Dengan memantau CF, kita bisa melihat tingkat kebersihan permukaan pemanas secara akurat, apakah sudah mulai terlapis abu atau masih bersih. Studi literatur. Pada kutipan pertama, yaitu Gao et al. 2021, mengembangkan model CEMDAN NAR yang mampu memprediksi nilai cleanliness factor dengan baik dan menjadi dasar dekomposisi sinyal dalam penelitian saya. Yang kedua, Xi et al. 2022 menggunakan metode deep learning dengan fitur perhatian untuk meningkatkan akurasi prediksi efisiensi perpindahan panas. Ini membuktikan bahwa teknik pembelajaran mesin sangat potensial. Berikutnya adalah Wang et al. 2019 menawarkan pendekatan pengoptimalan waktu shot blowing menggunakan model Hamilton-Jacobi-Bellman yang menunjukkan pentingnya strategi berbasis data. Kemudian, Li et al. 2024 menggunakan algoritma EFMAFD untuk memprediksi fouling pada sistem heat exchanger jenis pillow plate dengan akurasi yang sangat tinggi. Liu et al. 2024 menerapkan transfer learning untuk memperkirakan parameter superheater boiler di berbagai pembangkit yang relevan dalam konteks generasi model. Berikutnya adalah gap penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya memang sudah banyak membahas prediksi fouling atau cleanliness factor, namun saya melihat ada beberapa gap penting yang belum dijawab. Yang pertama, belum adanya penelitian yang menggabungkan CEMT, GM, dan LSDM secara hybrid untuk memprediksi efisiensi perpindahan panas secara utuh. Berikutnya, sebagian besar hanya memprediksi fouling tanpa meningkatkan langsung dengan output efisiensi perpindahan panas yang sebenarnya lebih dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ketiga, data cleanliness factor dari sistem DCS yang tersedia secara real time juga belum banyak dimanfaatkan dalam penelitian sebelumnya. Keempat, metode evaluasi di penelitian terdahulu tidak membandingkan antara pendekatan tunggal dan hybrid sehingga belum diketahui mana yang paling efektif. Terakhir, tidak ada studi yang secara eksplisit menjadikan hasil prediksi sebagai dasar penjadwalan shot blowing secara adaptif, padahal ini sangat berguna untuk praktis dengan penghematan energi dan biaya operasional.
Rumusan masalah. Berdasarkan studi literatur yang saya ambil dan definisi masalah, saya merumuskan 5 pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana fluks panas dan ukuran partikel padat berpengaruh terhadap volume dan koefisien perpindahan panas dalam sistem penukar panas aliran silang. Yang kedua, saya meneliti efektivitas penerapan metode Hamilton-Jacobi-Bellman terhadap strategi soft blowing dan dampaknya terhadap efisiensi biaya operasional. Pertanyaan ketiga, saya ingin menguji apakah metode transfer learning dapat diaplikasikan untuk memprediksi efisiensi perpindahan panas pada boiler dalam berbagai beban operasi. Keempat, saya mengevaluasi dampak distribusi suhu yang tidak merata dalam furnace terhadap keausan tabung dan umur pakai sistem. Dan yang terakhir, saya membandingkan algoritma hybrid machine learning dengan AFD dalam memprediksi efisiensi perpindahan panas dan distribusi abu pada pillow plate heat exchanger. Berikutnya adalah metode penelitian. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang saya lakukan yang dapat dilihat pada diagram alir. Pertama, penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah dan penetapan tujuan, yaitu perlunya sistem prediksi efisiensi perpindahan panas berdasarkan data cleanliness factor dari boiler. Selanjutnya, dilakukan studi literatur dan pemilihan metode prediksi yang paling sesuai, yaitu menggunakan kombinasi CEMD untuk dekomposisi sinyal, LSTM untuk prediksi fluktuasi jangka pendek, dan Gray model untuk jangka panjang. Setelah metode ditentukan, dilakukan pengumpulan data cleanliness factor dari sistem DCS sebagai sumber utama data aktual. Data tersebut kemudian masuk ke tahap pra-pemrosesan, yaitu Wavelet threshold denoising dengan tujuan menghilangkan noise dan memperhalus sinyal agar lebih stabil untuk diproses. Datanya sudah dibersihkan, kemudian didekomposisi menggunakan CEMD sehingga menghasilkan beberapa intrinsic mode function IMF dan satu komponen residual. IMF yang bersifat fluktuatif diprediksi menggunakan LSTM karena LSTM cocok mempelajari pola jangka pendek. Sementara itu, residual diprediksi menggunakan Gray model karena bersifat lebih linear dan mempresentasikan tren jangka panjang. Hasil prediksi dari LSTM dan GM kemudian disuperposisikan untuk memperoleh prediksi cleanliness factor secara keseluruhan. Berikutnya adalah mengevaluasi akurasi model menggunakan dua metrik utama, round mean square error RMSE dan mean absolute percentage error MAPE. Dari hasil evaluasi dilakukan analisis performa dan validasi model untuk mengetahui kelebihan, keterbatasan, dan potensi implementasi dunia nyata. Dan yang terakhir, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem monitoring dan pengembalian keputusan saat blowing yang lebih efisien di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.